Salam. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita bersama-sama Paulus ya, kita menyeberang dari satu tempat ke tempat untuk sebuah cerita perjalanan pekabaran Injil. Jadi apa yang ada di Berea yang menjadi bacaan kita merupakan bagian dari cerita perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Jadi ceritanya Paulus awalnya ada di Ikonium, Listra dan Derbe. Tapi di sana di pasal yang ke-16 kita menemukan bahwa Paulus mendapatkan amanat dari Tuhan lewat penglihatannya, di mana dia melihat bahwa ada jemaat Tuhan di Makedonia yang rindu untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan karena itu Paulus, Timotius dan Silas mereka mengambil keputusan untuk berangkat ke Makedonia. Dan di Makedonia mereka memulai dari tempat yang bernama Filipi. Ya. Di Filipi Paulus memulai perjalanan pelayanan untuk Pulau Makedonia. Jadi ketika ia ada di Filipi, Paulus memulai pelayanannya. Dia masuk rumah-rumah ibadat orang Yahudi, karena tempat itu menjadi tempat pertemuan orang-orang Yahudi pada hari Sabat untuk berkumpul bersama. Dan karena itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus memulai cerita tentang Injil di rumah ibadat, rumah sembahyang orang Yahudi. Itu di Filipi pada pasal 16 ayat 13. Di sana dia memenangkan beberapa orang, termasuk seorang penjual kain ungu yang bernama Lydia. Ia dan seisi rumahnya, bahkan ia menerima Tuhan Yesus, menerima keselamatan. Ia dan seisi rumahnya menerima, dan ia memberikan dirinya untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Selanjutnya dari Filipi, rupa-rupanya ada kelompok yang tidak menyukai pekabaran Injil, dan mereka bukan orang lain, mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Ya, mereka menolak, mereka membuat kekacauan, bahkan mereka berupaya memasukkan Paulus dan Silas di penjara. Dan ternyata itu ada dalam rencana Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan hal ini? Karena justru ketika Paulus dan Silas di penjara, peristiwa, fenomena, gempa bumi membuat kepala penjara dimenangkan oleh pekerjaan Tuhan. Ya, kepala penjara pada akhirnya menerima tentang kasih kemurahan Tuhan dan seisi rumahnya diselamatkan. Dari Filipi, karena ada penolakan di sana, Paulus berangkat ke Tesalonika. Ya, itu masih satu tempat yang bernama Makedonia, tetapi dari satu kota kecil ke kota kecil lainnya. Jadi dari Filipi, Paulus ke Tesalonika. Di Tesalonika sama juga, Paulus masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, menyampaikan tentang cerita tentang keselamatan yang telah dibuat oleh Yesus melalui karya salib, kebangkitan dan kemenangan yang Tuhan Yesus buat. Di sana ada sejumlah orang Yahudi dan juga beberapa orang Yunani menerima Tuhan Yesus, menerima berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi kembali lagi masih bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang tidak menyukai Injil itu bertumbuh dan berkembang. Mereka mengacaukan jemaat Tuhan di Tesalonika, bikin kacau rumah tempat di mana Paulus dan Silas menginap, dan akhirnya Paulus dan Silas harus diberangkatkan malam-malam dari Tesalonika ke Berea. Papa Mama, Berea menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Tempat ini bukan dekat-dekat, bukan Oipura Sikumana Koinino, ya. Dari Filipi ke Tesalonika itu jaraknya 161 kilo, mungkin Kupang Soe kah? Perjalanan yang cukup jauh. Itu berarti ada perjuangan yang cukup berat yang harus dilakukan oleh Paulus, Silas dan Timotius. Ketika mereka diusir dari Filipi ke Tesalonika, mereka harus menempuh perjalanan 161 kilo. Kemudian ketika mereka harus berjalan dari Tesalonika ke Berea,
Mereka kembali harus menempuh perjalanan 72 kilo jalan kaki, Papa Mama. Bukan sekarang kau tinggal naik otongeng sampai, ya jalan kaki. Artinya ketika tantangan itu begitu berat, persoalan itu berat, Paulus tidak berhenti dalam pekerjaan pelayanan. Bahkan ketika ia dipenjarakan di Filipi, ia ditolak di Tesalonika, ia sampai ke Berea. Papa Mama, sama halnya dengan di Filipi, Tesalonika, dan di Berea, kembali Paulus memasuki rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk menyampaikan kabar keselamatan yang telah Tuhan Yesus buat. Menarik di sini Papa Mama, karena apa? Karena Paulus ini justru selalu ditolak oleh orang-orang Yahudi, tetapi Paulus justru selalu mendatangi rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang kalau kepada kita dipertanyakan, kira-kira sasaran pelayanan kita mau yang mana? Mau pi di orang yang cengkel dan kotong, yang tolak dan kotong, yang son suka dan kotong, atau kotong lebih memilih pi penyampaian pekabaran Injil, pi menyampaikan firman Tuhan di orang yang mambo isu datang, ya. Mambo isu datang. Atau kotong lebih memilih, dia sudah datang. Dia suka kok di Alkitab besar tuh kok dia sudah datang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus berhadapan dengan orang yang membenci dia. Paulus berhadapan dengan orang yang selalu cari hal di dia. Paulus berhadapan dengan orang yang selalu menolak dia. Tapi kita belajar dari Paulus bahwa Paulus tidak pernah capek, tidak pernah berhenti untuk mendatangi semua orang untuk menyampaikan kabar sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu Paulus berhadapan dengan orang yang belum terima Tuhan Yesus. Ada yang langsung menerima, mengalami sukacita, tapi ada yang menolak, bahkan memusuhi, cari hal supaya dia keluar. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini juga kalau ngomong soal mutasi, ya, para pendeta juga mencari tahu itu jemaat kira-kira dia terima beta ke sonde, itu jemaat karmana, ya. Dan demikian juga sebaliknya, ketika mutasi jemaat jutanya itu pendeta ke model karmana, ya. Dia mau melayani ke sonde. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ini juga menjadi refleksi bagi kita semua. Kemarin kita evaluasi pelayanan 1 tahun pelayanan, ya. Semua kami para presbiter penatua diaken pengajar berkumpul di tempat ini, di ruangan ini, dan mengevaluasi apa yang sudah kita buat di rayon. Yang bertugas di rayon bikin apa sah selama 1 tahun, yang bertanggung jawab di UPP bikin apa sah 1 tahun ini, subiki apa sah, ya. Dan dalam evaluasi itu ada banyak hal yang kami temukan. Ya, ada jemaat yang menerima dengan sukacita, ya, sehingga pelayanan itu 100% berhasil, tercapai targetnya. Tetapi ada juga yang dengan berbagai alasan, ada kumpul keluarga, ada urusan keluarga, ada sibuk, lupa ini hari ibadat dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini tantangan, ini persoalan. Dan kemarin kami berefleksi dari hasil evaluasi ini. Kami para pelayan berefleksi bahwa pelayanan tidak boleh berhenti. Kalau kemarin ada kelemahan, ada titik-titik lemah di sana, kami belajar untuk memperbaharui pelayanan kami di tahun 2025. Hari ini firman Tuhan mendatangi kami, mendatangi setiap para pelayan. Kita belajar dari Paulus, bagaimana Paulus ditolak, bahkan Paulus diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi itu tidak membuat dia surut langkah, tidak membuat dia kapok, tidak membuat dia jenuh. Tapi justru ke tempat, ke orang-orang yang membenci dan menolak dia, ke situ Paulus pergi untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan bagi dirinya, bagi mereka yang belum menerima Tuhan Yesus. Kenapa Paulus punya semangat yang demikian, Papa Mama? Karena Paulus sadar bahwa dia yang dahulunya adalah pembunuh sekalipun dikasihi dan dipakai oleh Tuhan.
Ia sadar bahwa dia tidak lebih buruk dari orang-orang yang membenci dan menolak kabar keselamatan. Tetapi dalam keburukan dan kelemahannya, Tuhan mau pakai dia. Tuhan mengasihi dia dan Tuhan memberi kemampuan kepadanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ini menjadi motivasi yang kuat bagi Paulus untuk tidak berhenti, ditolak dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ia tidak berhenti untuk menyampaikan kabar keselamatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ia ditolak dari Filipi, ia beranjak ke Tesalonika, dan ketika ia sampai ke Berea, di bacaan kita pada pagi hari ini kita menemukan ternyata di situ Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Jemaat di Berea menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Jemaat di Berea setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ini sesuatu yang memberikan sukacita tersendiri, semangat baru bagi Paulus. Bahwa kalau di Filipi, di Tesalonika, ia diganggu pelayanannya. Ketika ia di Berea, ia mendapatkan angin segar. Tuhan menolong dia. Sehingga jemaat di Berea menerima pekerjaan pelayanan dengan penuh sukacita. Bahkan yang luar biasa, jemaat ini bukan jemaat yang pasif, hanya duduk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan, Paulus menulis bahwa jemaat di Berea ini setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Jadi jemaat Berea itu kalau hari ini mereka dengar apa pemberitaan hari ini, diberitakan pendeta omong dari Kisah 17 ayat 10 sampai 15. Mereka tidak hanya dengar, ketika mereka pulang mereka selidiki kembali. Ya mamtua omong ni betul kosonde. Nah ini yang dilakukan oleh jemaat di Berea. Ya, mereka punya kerinduan yang luar biasa. Tuhan taruh dalam hati anak-anak Tuhan di Berea itu rindu untuk selalu cari tahu tentang firman Tuhan, rindu untuk mempelajari firman Tuhan, rindu untuk menyelidiki firman Tuhan. Mereka tidak bersikap pasif, hanya dengar, hanya tunggu kapan para pelayan datang dan menyampaikan kabar keselamatan. Tetapi mereka dengan inisiatif sendiri belajar menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita telah menerima janji keselamatan. Kita telah mengerti dan mengenal firman Tuhan dengan baik. Mari kita coba belajar dari jemaat Berea. Marilah kita memiliki kerinduan seperti jemaat di Berea, untuk selalu memiliki kerinduan berjumpa dengan hamba Tuhan, memiliki kerinduan untuk menyelidiki firman Tuhan. Karena itu akan menolong kita dalam pertumbuhan iman dan rohani kita. Kita semakin dekat, kita semakin mengenal, kita semakin bertumbuh, berakar dengan kuat. Karena kita tidak hanya mendengar, tapi kita menyelidiki, kita cari tahu, dan kita mempelajari firman Tuhan dengan benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan di sini dikatakan bahwa banyak di antara mereka menjadi percaya, banyak yang menjadi percaya, bukan saja orang-orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani. Ini adalah dampak dari kehidupan beriman kita yang sungguh-sungguh berbuah. Ya, ketika kita sungguh-sungguh punya kerinduan akan Tuhan, maka ketika kita hidup dengan kerinduan untuk senantiasa menyelidiki dan membaca firman Tuhan, hidup kita akan berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Bukan hanya kita yang mengalami sukacita dan damai sejahtera, tapi akan ada banyak orang yang menjadi percaya dan menerima keselamatan yang Tuhan buat. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa si jahat ini tidak pernah senang, ya. Si jahat tidak pernah senang kalau ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman. Ayat 13 kita menemukan bahwa itu manusia pengaco yang ada di Tesalonika itu, ketika dong dengar bahwa pekerjaan Injil di Berea semakin bertumbuh, dong rela menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk bikin kacau di Berea. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mau bilang bahwa
ketika ada benih kebenaran ditaburkan, benih-benih jahat pun akan ditaburkan oleh si jahat. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada pergumulan untuk sebuah pekerjaan yang baik. Karena itu firman Tuhan ini mau bilang bagi saya dan kita semua, baik bagi para pelayan maupun umat Tuhan, tetaplah memiliki kerinduan untuk mendengar, untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam iman. Karena kalau kita acuh-acuh, ya, kalau kita bersikap pasif, maka kekacauan, benih-benih jahat itu akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus melalui firman-Nya, melalui suratnya pada pagi hari ini menuliskan kepada kita tentang cerita pelayanannya di Berea untuk menolong saya dan saudara menjalani hari hidup kita. Ketika di dalam perjalanan kehidupan beriman kita, ketika kita ada di dalam tanggung jawab kita sebagai para pelayan, kita belajar untuk tidak jemu-jemu, tidak kapok-kapok, tetapi terus berjuang dalam pekerjaan pelayanan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Mungkin ada yang menolak, ada yang tidak menerima, tetapi tidak kurang banyak orang yang menerima dengan sukacita setiap pelayanan yang tersampaikan lewat kehidupan kita. Kita juga belajar dari jemaat di Berea bahwa untuk menerima dan mengasihi Tuhan, kita tidak saja berhenti sebagai pendengar-pendengar yang pasif, tapi kita juga belajar untuk memiliki kerinduan di dalam hati kita untuk senantiasa belajar dan menyelidiki firman Tuhan. Karena dengan belajar dan menyelidiki firman Tuhan, iman kita bertumbuh, kita diberkati, dan ketika kehidupan kita diberkati, dunia di sekeliling kita mengalami damai sejahtera. Tuhan Yesus menolong, memberkati saya dan saudara. Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan pelayanan hidup kita masing-masing.